Hello everyone, especially for you out there, the new parents who are now trying to figure out why your baby is crying. It took a very long time until eventually you find the reason why your baby is crying. Worry no more, because you've had help on the way. As a tap of a button away, you can download an application called Madzas in the Google Play Store. It is a miracle. It's a very practical application for new parents out there. It is developed and engineered by our own Indonesian scholar by the name of Medanita Dewi Renanti. She is a lecturer in the Vocational School of Institut Pertanian Bogor. She has an expertise in software engineering. Since its release, it has been downloaded more than 250,000 times by people from more than 170 countries. I am very curious of how it came to be, so let's ask her directly. For convenience, we are going to interview with Bahasa. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi nih Bu, tadi kita sudah sampaikan beberapa introduction soal Madzas Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula ide ditemukannya aplikasi ini? Iya, terima kasih. Jadi waktu itu ceritanya pada saat saya hamil anak pertama nih Mas, mengikuti semacam seminar gitu ya. Di antara pakar-pakar itu ada salah satu dokter anak yang sudah mendapatkan sertifikat dari Australia untuk dasar baby language. Jadi suatu bahasa yang mengenali tangisan bayi sifatnya universal, itu untuk 0 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan bayi Jawa, Sunda, Batak, Australia, Jepang itu semuanya sama gitu Mas. Nah, sempat itu kepikiran karena saya akan melanjutkan studi gitu ya Mas ya. Saya basicnya komputer nih gitu ya. Oh berarti tangis bayi itu kan voice ya, suara. Jadi mungkin kebayang waktu itu bisa nih diproses. Nah dari situ coba mencari literatur lagi, kemudian nanya sama beberapa yang memang pakar ya di bidang sinyal processing. Akhirnya alhamdulillah inilah kepikiran, oh ya udah nanti waktu itu tesis ngambil topik itu. Terus berapa lama Bu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini? Apa kendala dan bagaimana cara mengatasi kendalanya? Kalau waktu itu ide muncul tahun 2011, kemudian coba untuk belajar studi literatur gitu ya. 2013 launching tapi versi desktop. Jadi kalau bayinya mau nangis itu harus pakai PC atau ini ya, laptop lah ya, itu didekatkan kemudian direkam gitu. Nah, terus udah tuh Mas 2013 launching desktop, berhenti saya. Artinya ya sudahlah gitu ya, tidak kepikiran lagi untuk lanjut awalnya. Terus suami saya sebagai mungkin motivator terdekat gitu ya, sempat bilang kamu teh punya karya, harusnya lebih bisa dimanfaatkan buat masyarakat. Sempat kepikir, oh gitu ya, ya udahlah coba. Waktu itu tahun 2016 lah ya launching, tapi belum di Play Store. 2018 launching nih kayaknya udah oke. Akhirnya kita launching dan 3 bulan pertama itu udah ada 105 negara Mas. 3 bulan pertama, sekarang sih alhamdulillah sudah 176 gitu. Itu sih sampai oh ternyata ini banget ya antusias dari masyarakat, bagus gitu loh. Dan sampai saat ini pun kami mengembangkan. Boleh lihat aplikasinya? Oh iya boleh. Terus gimana cara kerja? Iya siap. Jadi nanti bisa di-download di Play Store Mas, dan kalau sudah di-download sebenarnya nggak usah koneksi internet, nggak apa-apa gitu ya. Ini kami ada 2 bahasa, nanti dikembangkan lagi untuk bahasa PBB. Tapi untuk tangisan bayinya universal, mau tangis bayi apapun bisa kita rekam. Misalnya ini yang Indonesia ya. Kemudian ketika ada tangisan bayi tinggal direkam aja. Nah untuk klasifikasinya menurut dasar baby language ada 5. Jadi kalau bayinya lapar itu, bayi itu akan kayak agak oval terus ada neh gitu Mas biasanya. Beda. Kalau bayinya ngantuk itu kayak manusia dewasa menguap ya. Oh, lebih gitu. Oh, terus kalau dia bayinya ingin sendawa itu frekuensinya lebih cepat. Gitu. Kemudian kalau sakit perut atau kolik gitu ya, ada gas, gitu ya. Agak kencang biasanya.
Kalau nggak nyaman, itu bisa karena popoknya basah, udah ada panas dingin. Nah, setelah proses perekaman seperti ini, biasanya sih tergantung handphonenya 5-20 detik ya, itu kurang lebih bisa dimunculkan. Oh, jadi nanti ada penjelasannya di situ ya. Apa nih klasifikasinya dari yang 5 tadi? Menemukan solusinya gimana? Oh, kita klik aja ya solusinya. Kadang kan ibu bingung ya, ini mesti diapain gitu kan ya. Ini kami sudah ada inilah solusi yang bisa diterapkan untuk dan ini bayinya lebih cepat. Ini sih alhamdulillah tenang. Ibunya juga jadi gak gampang stres ya, gak gampang baper ya. Sebenarnya, nah itu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tujuan dari Bu Meda untuk menciptakan atau membuat aplikasi ini tuh apa, Bu? Kemudian dari feedback dari yang mendownload itu seperti apa? Kalau tujuannya sih sebenarnya ini ya Mas, awalnya membantu orang tua. Karena kan kalau saya perhatikan nih ibu-ibu muda apalagi yang baru gitu ya, baru menikah kemudian punya anak, itu mengalami kalau kita bilang mungkin stres ya, entah itu yang levelnya rendah sampai yang tinggi. Artinya ketika apalagi dengan bayi yang nangisnya luar biasa gitu ya, agak lama gitu ya. Nah, ini waktu itu sempat kepikiran gimana ya supaya bayi itu kalau nangis dikasih solusinya apa langsung cepet nih tenangnya. Itu sih membantu orang tua supaya tingkat stresnya menurun. Yang kedua, bayinya sendiri ketika bayi itu nangis kan berarti dia sebenarnya punya komunikasi ya dengan manusia dewasa, saya butuh ini loh gitu kan ya. Nah, ketika cepat dikasih sebenarnya dia lebih cepat tenang. Nah, dampaknya ini yang saya rasakan Mas, kebetulan saya punya anak ya. Sekarang itu dia lebih cepat tenang dan nggak mudah, maksudnya kalau saya perhatikan sama yang ini nggak mudah tantrum gitu loh. Nah, saya kepikiran apa dulu pas bayinya gitu kan ya, karena kan perlakuan saya sudah punya ilmu, oh bayinya kayaknya lapar nih, langsung saya kasih ASI. Jadi merasa ibu saya atau lingkungan saya memperhatikan banget nih gitu. Jadi memang ada hubungannya antara early treatment seperti diffusion of gitu ya, Bu? Iya. Kalau saya perhatikan sih ya sama kalau kita lah ya, misalkan ketika kita benar-benar diperhatikan, dihargai sama terutama keluarga, itu kan kita merasanya lebih tenang dibandingkan anak yang suka dibentak-bentak, diapain gitu ya Mas ya, secara psikologi. Karena kebetulan saya juga belajar psikologi. Kalau kendalanya sih Mas untuk saat ini ya terkait ini data. Jadi kalau kami ngambil data, terutama saya itu ya harus nunggu bayinya nangis dulu. Terus yang kedua, dari sisi teknologinya, saat ini memang sedang kami kembangkan supaya robust terhadap noise, dan itu memang butuh usaha, butuh effort lah bagaimana supaya masyarakat nanti bisa menikmatilah hasil dari karya kami ini. Gitu. Kira-kira yang after release ini kapan, Bu? Yang versi advance-nya? Insya Allah sih ya, mohon doanya semoga tahun depan bisa segera launching gitu ya. Ini sedang kami kembangkan terus-terusan. Dan juga nambah data sih, jadi data tangis bayi juga akan kami lakukan pengumpulan data primer sehingga memang lebih banyak kita punya data set gitu. Boleh cerita sedikit tuh, Bu? Itu kayaknya unik tuh, gimana cara mengumpulkan data primer nih? Oh gitu ya, sebenarnya ada beberapa cara. Suara tangisan bayi segitu, berapa banyak yang dikumpulkan gitu? Untuk yang saat ini tuh kami fokus ke 5 provinsi. Jadi 5 provinsi ini beda pulau. Kadang kan ini juga termasuk penelitian kami, artinya ada nggak sih perbedaan misalkan kalau bayi Sunda, kemudian bayi Bali gitu, bayi Sumatera itu ada nggak sih gitu kan? Itu yang coba kami juga akan saya terutama untuk sebagai bahan penelitian gitu ya. Termasuk bayi kalau nangis pagi, siang, sore, malam itu outputnya kira-kira mempengaruhi nggak sih dari yang tadi ya aplikasinya. Kemudian ya caranya dari, kalau biasanya kalau yang paling simpel adalah bayi temen atau saudara yang kita kenal gitu, atau saudaranya si A gitu kan ya. Jadi nanti boleh dong kalau misalkan ini kita dikasih ini datanya gitu, dan alhamdulillah mereka welcome sih Mas. Jadi ketika ini tangisan nih, nangis siang kayak gini, sore kayak gini, dan saya juga perhatikan oh iya ini gitu. Prosesnya yang ini untuk digunakan di rilis selanjutnya atau memang? Iya, yang akan digunakan. Nah, sebagai dosen dan juga peneliti dan juga software engineer, harapannya tuh sebenarnya dari aplikasi seperti ini tuh apa sih?
Yang pertama pasti semoga bermanfaat ya. Artinya kita lihat bahwa sebenarnya orang Indonesia itu bisa loh gitu membuat suatu karya yang insya Allah bisa berguna untuk masyarakat semuanya. Yang kedua tadi ya terkait dampak kepada orang tua sendiri, lebih cepat tenang. Dampaknya apa? Nggak gampang baper nih gitu kan ya. Jadi lebih bahagia lah gitu ya Mas ya. Yang ketiga ya harapannya dari aplikasi ini bayinya tadi ya Mas ya, bayinya lebih cepat tenang dan semakin banyak anak-anak itu apa ya, kalau tenang si bayi ini dampaknya mereka sebenarnya bisa menghasilkan suatu karya. Jadi mereka tuh bisa kreatif, inovatif asalkan lingkungan juga bisa mendukung, kondusif gitu sih. Kalau saya perhatikan ya jadi ngaruh gitu loh ininya. Anak yang suka dibentak-bentak, anak yang benar aja deh gitu kan ya. Jadi memang semua yang dilakukan pada saat early year seperti ini kan berarti infants dari 0 sampai 3 bulan itu universal. Tapi memang untuk saat ini nih kami juga akan meneliti gitu ya ketika 4 sampai lebih itu seperti apa sih gitu. Itu yang fokus kami juga di sini. Tapi untuk sekarang dari 0 sampai 3 bulan. Itu sama sih karena sama. Rata-rata ya semua ya bayi. Sama, semua Indonesia, Jepang, Australia semua yang kebetulan pas kita keluar negeri kemarin misalkan coba tuh Mas gitu ya. Itu sama ternyata. Kebetulan ada beberapa rekan yang sedang keluar kan ya. Itu kita coba kalau ada bayi misalkan di publik umum ya, di ruang publik coba kita rekam gitu ya. Terima kasih Ibu informasinya Ibu Meda. Nah, that is our interview, ladies and gentlemen, new parents out there. In fact, that it positively affect not only the babies but also the parents. It's a two-way connection between the parents and the babies for the good benefit of the relationship between the parents and the babies. Adin Fatoni, Ferry Ahmad, Anita Putri, 4C Today.